Yo, baik bertemu lagi dengan kami dengan Just dan Herbie. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi termodinamika. Tentang matkul termodinamika dengan materi yakni pembahasan ya atau materinya energi dalam, ada energi kalor dan energi kerja. Oke, langsung kita mulai saja. Kita mulai dengan energi dalam. Nah, di sini energi dalam. Jadi yang dimaksud energi dalam itu atau energi internal. Jadi energi yang terkandung pada suatu sistem atau terdapat pada suatu sistem. Nah, di sini ada contoh, ada orang ya. Nah, orang ini dia itu di dalam tubuhnya pasti memiliki energi. Nah, semua energi yang ada di dalam tubuhnya itu bisa disebut energi dalam. Dan energi dalam atau ini nggak bisa ditentukan. Nah, kita hanya bisa menentukan nilai perubahannya. Jadi kita nggak tahu nih energi yang ada di dalam tubuh energi dalam yang ada tuh di dalam tubuh orang ini nggak tahu kita seberapa besar gitu. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak. Mungkin kalau bisa nebak-nebak mungkin bisa, cuma kita nggak tahu pasti gitu kan. Ini energi yang dalam tubuh seseorang ini ada berapa persen atau keluarnya berapa ratus kan kita nggak tahu. Nah, jadi contohnya kayak gini aja. Jadi orang ini punya energi dalam nih. Nah, dia mendorong sebuah balok gitu kan atau sebuah tabung lah dengan kekuatan 10 joule. Nah, yang hanya kita bisa ketahui itu perubahannya aja. Jadi dia berkurang sebesar 10 joule. Jadi energi dalam orang itu berkurang sebesar 10 joule. Tuh. Nah, di sini ada contoh kedua, ada gelas. Nah, anggap aja ini ada airnya. Sama kayak tadi, kayak orang tadi. Dia di dalam gelas ini ada airnya. Itu semua energi yang ada dalam gelas ini itu bisa disebut energi dalam. Dan tidak bisa ditentukan juga berapa energi dalam yang terdapat di dalamnya. Cuma kita bisa tentukan ketika air ini berkurang atau menguap. Nah, kita bisa lihat dia menguapnya contohnya sebesar 12 joule. Jadi di dalam energi yang ada di dalam gelas tersebut ya, energi dalam yang ada di dalam gelas tersebut itu berkurang sebesar 12 joule minus. Oke, sampai sini kalau ada yang belum paham bisa dipertanyakan. Kita lanjut aja. Nah, di sini energi bisa berubah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Ada dua jenis perpindahan energi. Ada energi kalor dan energi kerja. Jadi nilai energi pada suatu sistem bisa berubah karena dua hal. Nah, jadi energi itu bisa berubah, ada faktornya juga ya. Ada dua hal yang bisa mempengaruhi perubahan energi tersebut. Nah, faktor yang pertama ini ada kalor. Jadi itu sistem akan positif jika sistem itu menyerap kalor. Ya, menyerap kalor. Terus kemudian sistem akan negatif jika melepas kalor, seperti yang tadi contoh gelas tadi. Nah, gelas tadi itu kalau dia ditambahin energi dalamnya, maka dia akan menyerap kalor kan. Maka dia akan bertambah tuh, energi dalamnya akan bertambah. Kemudian tadi dia menguap, maka akan berkurang, akan minus. Karena dia melepaskan kalor. Nah, begitu juga sama sebaliknya. Faktor yang kedua ini energi kerja. Ketika dia positif, sistem itu dikenai kerja. Jadi kalau orang kerja, jadi dia bertambah kan, positif. Nah, dia kan baru kena kerja doang, belum kerja kan, baru kena. Nah, beda lagi kalau dia udah melakukan kerja, pasti ada yang berkurang. Contohnya kita aja lah, kita baru dikasih kerjaan, kan kita belum melakukan apa-apa kan, energinya segitu-segitu aja, ya kan, positif dong. Nah, maka terus kemudian negatif, sistemnya negatif ketika sudah melakukan kerja. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi delta E sama dengan Q tambah W. Tuh. Nah, di sini ada contoh soalnya ya, biar nggak bingung.
Jadi dalam soal ini ada suatu gas memuai dari 7,0 liter menjadi 8,2 pada tekanan tetap 2,5 bar atau 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 MPa. Jadi selama pemuaian 500 joule kalor ditambahkan. Tentukan perubahan energi dalam gas. Nah, penyelesaiannya ada di sini. Jadi ya kita itu hitung usaha yang dilakukan gas tersebut ya pada tekanan tetap T. Tekanan tetapnya itu sebesar 2,5 bar sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk memuai dari volume V1 itu sama dengan 7,0 liter sama dengan 7,0 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat atau persegi ya, meter pangkat 3 lah, meter pangkat 3 ke volume V2 sama dengan 8,2 liter sama dengan 8,2 kali 10 pangkat 3 meter pangkat 3 dengan persamaan dan rumusnya lagi yakni W sama dengan P dalam tutup buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung sama dengan W sama dengan kita dijabarin tadi P itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian V2-nya dimasukin 8,2 kali dikurang V1 7,0 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Sama dengan hasilnya yakni 300 joule. Nah, jadi kalor Q sama dengan plus 500 joule bertanda positif karena kalor masuk ke sistem. Di perubahan energi dalam delta U dihitung dengan persamaan Q sama dengan W tambah delta U. Kemudian delta U sama dengan Q kurang W sama dengan 500 joule dikurang 300 joule sama dengan 200 joule. Jadi perubahan energi yang terdapat dalam gas tersebut yakni sebesar 200 joule. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni energi kalor. Yang akan dijelaskan oleh Mas Herbie. Silakan. Ya, sudah menjelaskan energi dalam ya. Sekarang kita menjelaskan energi kalor. Nah, apa sih energi kalor itu apa? Nah, di sini ada pengertian energi kalor ya. Jadi energi yang memiliki suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika dua benda saling bersinggungan. Gitu. Misalnya kita merebus air. Jadi di mana air yang dingin yang dipanaskan kemudian lama kelamaan akan berubah menjadi panas, ya kan? Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan rumus-rumus terkait dengan kalor ya. Ada yang pertama ada perpindahan kalor, yang kedua ada kalor jenis, yang ketiga ada kapasitas kalor, yang keempat ada kalor lebur dan uap, dan yang kelima ada menentukan kapasitas kalor itu sendiri. Nah, di sini ada yang pertama ada perpindahan kalor, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, di sini ada keterangannya, Q itu besaran kalori yang dibutuhkan untuk dilepas atau diterima suatu benda. Satuannya adalah joule. Ada C, kalori jenis benda atau zat. Ada M, massa benda atau zat. Ya, massa kita tahu sendiri. Massa itu satuannya kilogram ya. Di sini ada delta T, yaitu perubahan suhu, yaitu derajat Celcius. Di sini ada kalori jenis. Kalori jenis ini rumusnya adalah C sama dengan Q per M dikali delta T. Nah, keterangan di sini ada Q, besaran kalor ya yang tadi ya. Nah, di sini ada lagi kalor jenis benda atau zat itu C, M sama aja massa ya, sama kayak tadi delta T perubahan suhu.
Nah, di sini ada kapasitas kalor. C sama dengan Q per AT. Nah, ini harusnya T nih. Harusnya ini T ya. Nah, di sini keterangannya Q itu besaran kalor ya. C kapasitas kalor, delta T perubahan suhu. Ada rumus lagi menentukan kapasitas kalor itu sendiri. C sama dengan M dikali C, itu rumusnya ya. Nah, keterangan di sini adalah kalor jenis benda atau zat, yaitu C, M, massa benda atau zat. Nah, C di sini adalah kapasitas kalor. Ada kalor lebur dan uap. Di sini ada lebur ya. Leburnya ini uap nih. Nah, ini Q sama dengan M dikali L. Nah, itu kalor lebur ya. Q sama dengan M dikali U, itu uap. Nah, keterangan di sini adalah Q kalor, L kalor lebur, M massa benda atau Z, U itu kalor uap. Nah, di sini ada kita masuk ke jenis-jenis kalor. Yang pertama ada pembentukan, kalor pembentukan. Yang kedua ada kalor pembakaran. Yang ketiga ada penguraian. Yang keempat ada netralisasi. Kita masuk ke materi prinsip perubahan kalor. Nah, di sini prinsip perubahan kalor dapat mengubah suhu benda atau zat, ya. Nah, penguraian ya. Nah, di sini ada pembentukan. Kita jelasin dulu dikit-dikit ya pembentukan. Pembentukan ini ada kalor yang bisa membentuk 1 mol senyawa di dalam unsurnya seperti C12, Br2, H2 dan O2 ya. Nah, di sini ada penguraian. Nah, yang ini nih, yang ketiga ini penguraian. Saya jelasin dikit, kalor yang bisa mengurai 1 mol senyawa dengan unsur lain ya. Nah, di sini ada pembakaran. Pembakaran ini kalor yang berasal dari suatu pembakaran satu unsurnya. Nah, netralisasi ini, kalor netralisasi dibutuhkan supaya bisa membentuk 1 mol dari H2O dari suatu reaksi asam basa. Sebenarnya di sini ada 5 ya. Yang satu lagi itu ada pelarutan, kalor pelarutan. Nah, di mana kalor yang dibutuhkan untuk proses pelarutan 1 mol zat, di mana yang dibutuhkan untuk proses pelarutan 1 mol zat. Ya, di sini ada kalor pelarutannya, cuma saya lupa masukin nih. Kita lanjut ya. Kita masuk ke prinsip perubahan kalor. Nah, di sini prinsip perubahan kalor. Kalor dapat mengubah suhu benda atau zat. Nah, prinsip ini sederhananya adalah kondisi ketika suatu benda atau zat dipanaskan dan menerima kalor benda yang awalnya mempunyai suhu rendah, akhirnya meningkat menjadi bersuhu tinggi. Nah, di sini ada kalor dapat mengubah wujud benda atau zat. Contoh sederhana dari prinsip ini adalah ketika kita meletakkan es batu ya di lokasi yang terpapar sinar matahari yang memiliki suhu lebih tinggi dibanding es. Secara perlahan, es batu yang awalnya padat menjadi cair. Secara perlahan, es batu yang awalnya padat ya, tadi kan es batu kan padat ya. Ketika dia terkena sinar matahari yang suhunya lebih tinggi daripada es batu tersebut, dia akan menjadi cair. Nah, kita masuk ke perpindahan kalor. Nah, di sini perpindahan kalornya ada 3. Nah, yaitu konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, konduksi ini apa sih? Nah, konduksi ini salah satu cara perpindahan kalor yang terjadi karena adanya perantara atau medium tanpa terjadinya perpindahan partikel. Nah, contoh mendasarnya adalah memanaskan besi ya. Jadi kalau besi itu dipegang, besi ujungnya kita bakar, ujungnya lagi kita pegang, nah ujungnya itu itu akan panas nih, itu namanya konduksi. Nah, ada lagi konveksi ya di sini konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan dari medium atau zat perantaranya ya. Nah, di sini ada radiasi. Suatu perpindahan kalor yang terjadi tanpa melibatkan zat atau medium perantara apapun. Nah, di sini ada nih
ada contoh-contohnya. Contoh ini yang pertama nih konduksi ya. Jadi dia ada api, ini apinya panas ya. Jadi dia membakar si air ini. Nah, perantaranya mana? Perantaranya si panci ini. Yang panas yang mana? Ya panci ini dulu kan yang panas, baru si air. Nah, ini namanya konduksi. Nah, yang kedua ini ada orang lagi duduk di lingkaran ya. Maksudnya bukan lingkaran ya. Di api unggun. Nah, ini apa yang terjadi ketika dia duduk di api unggun ini? Dia akan merasa panas. Nah, merasa panas ini dinamakan perpindahan panas atau kalor itu konveksi namanya. Jadi nggak ada. Oh no, ini bukan. Oh ini radiasi ya, radiasi. Jadi dia nggak ada perantara apapun ya. Ini namanya radiasi. Jadi api sama ya nggak ada perantara apapun. Jadi hawanya panas gitu. Nah di sini ada eh, orang masak bubur kacang hijau ya. Jadi ada yang tenggelam, ada yang naik tuh kacang hijaunya. Nah ini yang dinamakan konveksi. Permainan panas kalau yang disertai dengan permainan dari medium atau zat perantaranya. Ya nggak sih? Kita gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Kita langsung masuk contoh soal ya supaya ngerti ya. Nah, di sini ada suatu zat cair memiliki berat atau massa sebesar 5 kg. Kemudian zat cair itu memerlukan kalor sebesar 200.000 joule dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga menjadi 70 derajat Celcius. Berapakah kalor jenis dari zat tersebut? Diketahui M sama dengan 5 kg ya. M itu tadi apa sih? Massa ya. Q itu apa tadi Q? Tadi Q nah Q itu kalor ya. Kalor berapa joule ya. Nah, delta T ini panasnya ya kurang lebih. Delta T tadi apa ya? Nah, perubahan suhu. Ini rumusnya adalah berapakah kalor jenis dari zat tersebut. Jadi dia nanyain berapa kalor nih. Jadi rumusnya C ya. C sama dengan Q per M dikali delta T. Ini soalnya masuk ke mana ya? Jadi kita lihat dulu nih masuk ke mana nih. Q M dikali delta T. Nah, ini dia kalor jenis ya, maksudnya ke kalor jenis. Nah, C sama dengan 200. Q-nya berapa tadi? 200.000 joule. Oke, kita masukin per M. M itu massa. Massanya di sini 5 kg. Dikali 50. 50. Kenapa 50 nih? Di sini kan dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga menjadi 70 derajat Celcius ya. Kita masukin ke 70 dulu yang lebih besar ya, dikurang 20. Jadi 50 derajat Celcius dong. Masukin 50 derajat Celcius ini. Nah, hasilnya dia 800 joule kilogram Celcius, derajat Celcius. Oke. Mas Anjas Rebel. Oke, jangan dengerin ya. Jadi di pembahasan yang ketiga ini energi kerja atau external work. Jadi energi kerja itu adalah hasil kali gaya dengan jarak. Jadi bila gaya satuan Newton dan jarak 1 meter maka menjadi Newton meter. Sistem akan melakukan kerja pada perubahan keadaan bila ada penyimpanan boundary dari sistem terhadap gaya-gaya luar. Jadi gini nih, kayak ini kan contohnya Newton apa sih satuan meternya ya? Jarak satuannya Newton, sama jaraknya meter. Jadi dari satunya jadi N per M kalau dipersingkat. Jadi Newton per meter. Dan masih banyak lagi ada Newton per milimeter kuadrat, ada Newton per meter kuadrat. Itulah, tergantung satuan dan jarak satuannya. Oke, jadi dalam kebiasaan termodinamika, bila vektor penyimpangan ds atau s ya, bisa s juga. Ini cuma kayak
apa ya, patokan aja lah, searah dengan vektor F, maka kerjanya adalah negatif. Dan begitupun sebaliknya bila vektor penyimpangan ds berlawan dengan vektor F, maka kerjanya adalah positif. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Jadi kalau vektor F itu searah, nah kita lihat yang gambar yang pertama nih, ya. F itu lihat arahnya ke kanan, ds sama F itu arahnya kanan. Berarti dia searah kan, F-nya searah dengan ds. Maka hasilnya pun akan minus. Nah, itu ada nih persamaan untuk kerja oleh gaya F dalam termodinamika, ya. Di situ ada dw sama dengan min F cos theta kali ds, bisa juga s. Nah, pada gambar ini, yang ini nih, ds searah dengan vektor v, maka kerjanya negatif. Dengan dw sama dengan min f dikali ds, bisa s ya. Yang atas itu persamaan doang untuk kerja oleh gaya F. Terus kita lihat ke gambar yang sebelahnya. Di gambar yang sebelahnya, yang F itu dia ke kanan, tapi ds-nya ke kiri, berarti kan berlawanan. Nah, maka hasilnya itu adalah positif. Nah, kita lihat ini rumusnya dw sama dengan F kali ds. Nah, dia nggak ada negatifnya kan, karena positif, berlawanan. Tuh, kemudian, nah sini, arah ds berlawanan dengan arah F yang tadi ya. Tuh. Jadi, sistem melakukan kerja terhadap sekelilingnya sebesar dw sama dengan F ds. Di sini ada kerja pada, ada gambar ya, kerja pada gas dalam silinder. Jadi bila A adalah luas penambang piston, nah ini luas penambang piston atau rumah piston lah ya. Terus itu sama dengan F sama dengan P kali A, kemudian P sama dengan atau tekanan atau gaya perdautan luas penambang piston. Nah, maka bisa ditulis itu dw sama dengan P kali A kali ds. Sedangkan A kali ds sama dengan dv. Dengan mensubstitusikan dv ke persamaan dw sama dengan P kali A kali ds, didapatlah persamaan terakhir, yakni dw kali P kali df. Oke, kita langsung ke jawab soal aja. Di sini sebuah balon ditarik dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Besar usaha yang dilakukan oleh Bagaya untuk berpindah sejauh 5 m adalah. Langsung ke penjelasan aja. Di sini ada diketahuinya ada W, yaitu usaha, F, gaya yang bekerja, D atau S ini sama dengan perpindahan. Jadi kan yang dicari kan besar usaha ya. Jadi besar usaha itu W. W sama dengan gaya yang bekerja dikali perpindahan dikali cos theta. Nah, jadi di sini menggunakan rumus gaya perpindahan oleh gaya F ya. Dan tadi ini yang ada di atas. Nah, nih, cuma dia minus ya. Ini kerja oleh yang dilakukan kerja oleh gaya F. Cuma di sini minus karena mungkin dia searah. Tapi ini dia berlawanan. Oke, boleh dilanjut. Nah, gaya yang bekerja ini nilainya ada 100 ya. Dikali S. S perpindahannya ada 5 meter. Oke, itu masuk ke kilometer. Nah, cos theta ini nilainya adalah 37 derajat. Sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500. Nah, cos 37 derajat ini sama dengan 0,58. Sama dengan 50 kali 8. Kenapa 50,8? Kita di sini hilangin koma aja. Nah, hilangin koma, hilangin 0 sama koma. Jadi ya 50 kali 8. Nah, sama dengan 400 joule. Tuh. Kalau emang kurang ngerti, kalau ada apa-apa, kalau kurang ngerti ya bisa belajar bareng lah. Bisa belajar bareng. Ya. Jadi mungkin untuk hasil ya. Jadi jika hasil dari ini soal ini dan gaya
yang bekerja itu 100, kemudian perpindahannya itu 5, dan dengan derajat ya, derajatnya 30 derajat itu dia berpindah besar gaya yang dikeluarkan itu sebesar 400 joule. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ya, cukup sekian. Kalau ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf ya. Sekian dari Kami kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.